Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelas Ekonomi Syariah 4D, yang pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai aspek ekonomi khususnya pada perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yang dimana satu disebut sebagai penjual dan pihak lain disebut sebagai pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang. Perjanjian seperti ini diatur dalam buku ketiga Kitab Undang Hukum atau KUHP Perdata, mulai pasal 1454 sampai dengan pasal 1542. Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat yang dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum atau melanggar undang-undang yang lainnya, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasarkan pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya dan khususnya perjanjian jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun dalam undang-undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktek atau kenyataannya kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual beli di mana jika dilihat dari sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian yang dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau setidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 3 yang menetapkan bahwa perjanjian pada umumnya harus dilaksanakan dengan etikat baik. Pokok bahasan yang pertama yaitu perjanjian jual beli yang menyimpang dari syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana kita ketahui atau seperti yang kita ketahui bahwa tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang ditunjukkan atau dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Yang dimaksud dengan prestasi ialah di sini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur atau dengan kata lain sesuatu yang dapat dituntut oleh kreditur, di mana dapat berupa pemberian atau penyerahan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Jika sekiranya debitur tidak memenuhi prestasi atau apa yang dijanjikannya, maka ia dinamakan wan prestasi atau ingkar janji. Istilah wan prestasi berasal dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda yaitu wan prestasi, memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Terdapat perjanjian jual beli di mana pihak penjual berkewajiban memberikan atau menyerahkan barang yang dijualnya kepada memberikan pembeli dan dengan menjamin kenikmatan atau ketenteraman atas pemakaian barang tersebut atau menjamin dari cacat dan tersembunyi. Sedangkan bagi pihak pembeli berkewajiban membayar harga barang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak berharga atau barang tersebut, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka berarti melawan prestasi atau ingkar janji. Nah, menurut Abdul Karim Muhammad bahwa yang dimaksud dengan peringatan atau teguran tertulis pada pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah surat peringatan resmi dari pengadilan. Biasanya peringatan atau biasa disebut dengan somasi ini dilakukan oleh seorang juru kisita dari pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu. Jika menilik pada pendapat Abdul Qadir atau kita menyimak pendapat dari Abdul Qadir Muhammad ini, maka timbul kesan bahwa surat pemerintah atau perintah teguran tertulis kepada debitur baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa debitur melawan prestasi apabila surat perintah atau teguran itu disampaikan melalui pengadilan. Nah, jika hal demikian berarti seorang debitur dapat atau belum dapat dipandang oleh prestasi atau jadi kalau ternyata teguran tertulis yang disampaikan oleh kreditur tanpa melalui pengadilan atau tanpa melalui perantara juru kita. Jika menyimak ketentuan ini, maka dapat ditegaskan bahwa bila debitur dalam perjanjian berjual prestasi, maka kreditur dapat mengajukan salah satu tuntutan, yaitu salah satu tuntutan di antara berbagai macam tuntutan. Terdapat 5 tuntutan. Yang pertama, tuntutan pemenuhan perjanjian. Yang kedua, tuntutan pemenuhan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi. Yang ketiga, tuntutan ganti rugi saja. Yang keempat, tuntutan pembatalan perjanjian. Yang kelima, tuntutan pembatalan perjanjian disertai
dengan tuntutan ganti rugi terhadap soal ganti rugi debitur. Namun, perlu dikemukakan juga bahwa debitur dapat membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur, manakala ia mampu membuktikan atau membenarkan bahwa tidak dipenuhi prestasi atau syarat yang dijanjikan adalah sebagai akibat adanya keadaan memaksa. Nah, yang dimaksud dengan keadaan memaksa ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah dibuat perikataan yang debitur tak dapat memperhitungkannya, di mana merentangi pelaksanaan perikataan yang dibuat tadi. Pokok bahasan selanjutnya adalah resiko dalam perjanjian jual beli. Terdapat atau terhadap konsekuensi resiko. Menurut Abdul Qadir Muhammad memberikan pengertian bahwa resiko dalam kewajiban untuk memikul kerugian yang tidak atau terjadi keadaan memaksa, yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpa yang menjadi objek pendataan atau menghalangi debitur memenuhi prestasi. Selanjutnya, Subekti juga memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan risiko ialah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, baik debitur ataupun kreditur. Meskipun dari rumusan kalimat keduanya berpendapat di atas agak berbeda, namun pada dasarnya mengandung makna yang sama, bahwa yang dimaksud dengan resiko timbulnya kerugian sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa kesalahan salah satu pihak. Berdasarkan pada perjanjian jual beli, maka dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata terdapat juga ketentuan yang mengatur soal resiko atau konsekuensi yang dalam perjanjian jual beli. Yang pertama, risiko dalam jual beli barang dan tertentu diatur dalam pasal 1440 KUH Perdata atau Kitab Undang Hukum Perdata. Yang kedua, risiko terhadap barang yang dijual menurut berat jumlah atau ukuran diatur dalam pasal 1461 atau 1461 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, risiko terhadap barang yang dijual menurut tumpukan. Namun pada dasarnya bahwa perjanjian jual beli yang telah dipandang terjadi dan mengikat para pihak sejak saat tercapainya atau sepakat, dan karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban bagi mereka. Perjanjian dalam bentuk ini yang merupakan perjanjian bersifat konsil dan obligatorius. Sebagai kesimpulan, yaitu bahwa suatu perjanjian dapat dipandang telah mengikat bila mana memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni subjektif dan syarat subjektif. Apabila suatu syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian jual beli diancam dengan pembatalan. Sedangkan bila mana syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian jual beli tersebut batal dan hukum tidak dipandang atau tidak pernah ada perjanjian yang kita lakukan tersebut bersama kreditur dan kreditur. Yang kedua, bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi atau menyimpan dari perjanjian atau kesepakatan jual beli yang diadakannya, maka secara yuridis ia dipandang telah lalai ataupun ia makar atau prestasi atau ingkar janji, maka akan dikenakan sanksi-sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Hukum Perdata yang telah mengaturnya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dalam bijak mohon dimaafkan. Assalamualaikum